Nama Joko Sangkrip hingga kini masih lekat dalam ingatan masyarakat Kebumen. Ia dipandang bukan sekadar tokoh legenda, melainkan juga simbol sejarah lahirnya pusat kekuasaan lokal di tanah selatan Jawa. Kisahnya bermula dari Keraton Mataram. Menurut Babat, Joko Sangkrip merupakan keturunan bangsawan. Namun sejak kecil ia menderita penyakit kulit yang membuat dirinya dianggap aib keluarga. Karena alasan itu, ia diasingkan dari lingkungan istana. Pengasingan tersebut justru membuka jalan baru dalam kehidupannya. Dalam kesepian, ia menempuh perjalanan panjang menyusuri hutan, sungai, hingga gunung di wilayah Jawa bagian selatan. Di tempat-tempat sepi itu, ia menjalani tirakat, semedi, dan laku prihatin. Gunung Bulupitu menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan spiritualnya. Di sana, Joko Sangkrip dikisahkan bertapa hingga bertahun-tahun lamanya. Dari tapa itulah ia dipercaya mendapatkan kesaktian dan wangsit, yang membuat pengaruhnya semakin besar di kemudian hari. Cerita rakyat menyebutkan, ia bahkan pernah masuk ke dalam perut kerbau sebagai simbol tirakat. Versi lain mengatakan ia berendam di sendang keramat hingga tubuhnya menyatu dengan alam. Kisah-kisah mistis ini menambah aura sakral yang melekat pada namanya. Dalam pengembaraan itu pula ia disebut bertemu dengan makhluk halus. Salah satunya Dewi Nawang Wulan, yang dipercaya menjadi pendampingnya. Pertemuan itu menguatkan citranya sebagai tokoh yang berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Setelah bertahun-tahun mengembara, Joko Sangkrip tiba di wilayah subur yang kelak dikenal sebagai Kebumen. Di sana ia mulai menata pemukiman, membuka lahan pertanian, serta mengajak masyarakat untuk menetap. Dari tanah inilah sejarah baru dimulai. Wibawanya membuat banyak orang datang bergabung. Ia memimpin mereka, tidak hanya sebagai tokoh spiritual, tetapi juga sebagai pengatur tata wilayah. Masyarakat pun menempatkannya sebagai pemimpin sejati. Dari waktu ke waktu, Joko Sangkrip menanamkan aturan-aturan adat. Beberapa mitos dan pantangan yang masih dipercaya masyarakat Kebumen, hingga kini berasal dari warisan kepemimpinannya. Salah satunya larangan membunyikan gong di wilayah tertentu, yang dianggap bisa mendatangkan musibah. Jejak perjalanannya juga terekam dalam nama-nama desa dan tempat di Kebumen. Banyak yang meyakini penamaan wilayah itu tidak lepas dari jejak langkah maupun kisah hidupnya. Makam Joko Sangkrip atau Arung Binang I yang terletak di Dukuh Kebejen, Desa Kuarisan, Kecamatan Kutowinangun, hingga kini menjadi tujuan ziarah. Ribuan orang datang setiap tahun untuk mendoakan sekaligus berharap berkah dari leluhur. Tradisi ziarah ini menunjukkan betapa besar pengaruh Joko Sangkrip dalam kehidupan masyarakat Kebumen. Ia dipandang bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi juga sebagai penjaga spiritual tanah Kebumen. Kisah perjalanan hidupnya kemudian dituliskan dalam berbagai babat, termasuk serat Yatnatama. Naskah kuno ini menjadi bukti bahwa cerita Joko Sangkrip tidak sekadar mitos lisan, tetapi juga diwariskan dalam bentuk tulisan. Babat tersebut menegaskan bahwa Joko Sangkrip, meski lahir dalam penderitaan, mampu bangkit dan mengubah nasib. Dari seorang buangan, ia berhasil menjadi pemimpin besar yang dikenang hingga ratusan tahun kemudian. Dalam perkembangan sejarah, Joko Sangkrip dianggap sebagai leluhur para bupati Kebumen yang dikenal dengan gelar Arung Binang. Garis kepemimpinan ini menjadi dasar terbentuknya tatanan pemerintahan lokal di Kebumen.
Akademisi dan peneliti folklor menilai kisah Joko Sangkrip syarat nilai budaya. Cerita tentang kesabaran, ketekunan, dan kekuatan batin dianggap sebagai ajaran moral yang relevan untuk generasi saat ini. Bagi masyarakat, perdebatan antara mitos dan fakta tidak terlalu penting. Yang utama adalah pesan yang terkandung di balik kisahnya. Nilai-nilai yang diwariskan menjadi identitas budaya yang terus dijaga. Nama Joko Sangkrip pun diabadikan dalam berbagai simbol. Di Kebumen, terdapat jalan dan kegiatan budaya yang menggunakan namanya sebagai bentuk penghormatan. Cerita tentangnya juga menjadi bahan kajian ilmiah, sekaligus daya tarik wisata sejarah dan religi. Hal ini mempertegas posisi Joko Sangkrip sebagai bagian dari jati diri Kabupaten Kebumen. Kisah perjalanan panjangnya dari penderitaan menuju kemuliaan memberi pelajaran berharga. Ia menunjukkan bahwa keadaan sulit bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Hingga kini, generasi muda Kebumen tetap dikenalkan dengan legenda ini. Orang tua mendongengkan kisahnya, sementara sekolah dan kegiatan budaya menjadikan Joko Sangkrip bagian dari pelajaran sejarah lokal. Bagi masyarakat luas, Joko Sangkrip adalah simbol keberanian menempuh jalan hidup dengan penuh keyakinan. Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa dari keterbuangan bisa lahir seorang pemimpin. Sejarah Kebumen tidak bisa dilepaskan dari namanya. Dari jejak langkahnya, lahir tanah yang kemudian menjadi pusat kehidupan masyarakat Selatan Jawa. Dengan demikian, Joko Sangkrip bukan hanya legenda, melainkan juga jiwa dari Kebumen itu sendiri. Kisahnya terus hidup, menembus batas waktu, menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang percaya pada kekuatan tekad dan kesabaran.